Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu makun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Syokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman, dalam keadaan tidak kurang apa-apa. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menyerap, untuk belajar thalabul ilmi, tafaqquh fiddin, memahami setiap ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi SAW. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang kita ikuti sunnahnya, kita tapaki jejaknya, dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Syokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, di malam hari ini kami akan sedikit menyampaikan satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan tiga golongan orang yang menerima ilmu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anin Nabi SAW, dari Nabi SAW maqal, beliau bersabda, masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi, permisalan petunjuk ya dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya itu kama salil ghais al-kasiri, seperti al-ghais. Ghais itu hujan yang membawa manfaat, ya, hujan yang bermanfaat. Al-ghais. Asaba ardhon, yang al-ghais tadi, hujan tadi itu mengenai ardhon, tanah. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a. Ya, maka ada tanah yang baik yang bisa menyerap air. Ya. Jadi ada tanah yang baik, terkena air hujan tadi, tanahnya baik dan dia bisa menyerap air. Fa'ambatat al-kala'a wal ghuzba al-kasiro, maka karena dia bisa menyerap air tadi, ya, sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang sangat banyak. Ya, tumbuh-tumbuhan yang lain sangat banyak. Wa kanat minhan ajadibu amsakatil ma'a, di antaranya juga ada tanah yang ajadib. Ya, tanah ajadib. Ajadib itu tanah yang bisa menampung air. Ya, tanah bisa menampung air. Tetapi kelemahan tanah ajadib ini tidak bisa menyerap ke dalam. Tanahnya tidak bisa menyerap ke dalamnya, dia tapi bisa menampung air. Ya, tanahnya bisa nampung saja, tapi tidak bisa menyerap. Ya, tanahnya tidak bisa menyerap. Fanafa'allahu bihan nasa, maka Allah Subhanahu wa taala dengan itu memberikan manfaat kepada banyak manusia. Fasyaribu, mereka ada yang meminum dari air hujan tadi yang ketampung tanah yang tidak bisa nyerap tadi, sehingga bisa diminum oleh orang banyak. Ya. Dan kemudian
Lalu wasakau wa zara'u wa asobat minha ta'ifatan ukhra. Ya. Dia bisa minum, kemudian dia bisa mandi di situ, dan dia bisa bertanam, cocok tanam dengan air tadi, dialirkan ke mazra'ah atau sawah, ya, ladang. Ya, sawah, ladang dan lain sebagainya. Orang bisa mengambil untuk minum-minuman ternaknya atau untuk yang lainnya. Ya, ini jenis tanah yang kedua. Kemudian wa asobat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Dan ada juga bentuk tanah yang ketiga yang disebut dengan qi'an. Ya, qi'an. La tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Ya. Tanah yang ketiga itu disebut dengan qi'an, tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerap air. Ya, nampung tidak bisa, nyerap juga tidak bisa. Ini bentuk tanah yang ketiga. Kemudian ini permisalan, ya, permisalan di dalam orang menerima ilmu. Ya. Kemudian latum sikuma'an walatum bitu kalaan fadzalika masalu man fakuha fid dinillahi wa nafa'ahu ma ba'asani Allahu bihi wa alima 'allama wa masala man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahu alladhi ursilat bihi, dan seterusnya. Jadi ini perumpamaan orang yang memahami agama Allah, Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada bermanfaat bagi ajarannya yang Allah mengutusku untuk membawanya. Dia mengetahui ajaran Allah dan tidak mengajarkan kepada orang lain, dan seterusnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim berkaitan dengan tiga hal. Diumpamakan sebagaimana petunjuk dan ilmu dari Nabi SAW. Yang pertama tadi, dalam hadis tadi disebutkan ada tanah yang subur, dapat mengambil manfaat dari air hujan dan memberikan manfaat pada tanaman sehingga mereka tumbuh berkembang. Jadi ada tanah yang kemudian al-ghais, turun air hujan, dia bisa menyerap air hujan tadi sehingga dia bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, ada kembang, ada rumput, ada macam-macam, ya, ada durian dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Dan ini perumpamaan orang yang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmu tadi dan mengerjakan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Ya, ini bentuk ilmu tanah yang pertama. Jadi dari sekian banyak kita itu juga sama, Pak. Ada tiga seperti ini. Ada orang yang bisa nyerap ilmu cepat, dan kemudian dari ilmu tadi dia bisa mengamalkan ilmu tersebut dan bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya, ini bentuk tanah yang pertama, dan ini tanah yang paling bagus, ya, tanah paling manfaat. Kemudian bentuk tanah yang kedua tadi adalah tanah tandus yang tidak bisa memberi manfaat kepada tumbuhan agar tumbuh, namun masih bisa menahan air. Tanahnya tandus, ya, air masih bisa ditahan, air hujan, sehingga manusia masih bisa memanfaatkannya untuk minum, ya, menyiram bunga dan bercocok tanam, ya, menggunakannya. Dan ini perumpamaan orang yang menghafal ilmu dan mengajarkannya namun tidak mengamalkannya. Dia alim dalam hal ilmu tersebut, tapi dia dari kealiman tadi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, tapi orang bisa ngambil manfaat dari dia. Kenapa? Karena dia alim. Setiap ada pertanyaan dia bisa menjawab. Setiap ada orang datang ke situ minta solusi, dia bisa ngasih solusi. Ya, kenapa? Karena dia alim. Tetapi kelemahannya dia tidak mampu untuk mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Ya, dia peroleh. Mereka dapat menghafal ilmu namun tidak bisa memahaminya untuk kemanfaatan dirinya. Ini yang kedua. Kemudian bentuk tanah yang ketiga adalah tanahnya tandus, tidak manfaat.
tidak bisa memanfaatkan air dan menumbuhkan tanaman, ya maksudnya untuk dirinya sendiri dia tidak bisa untuk menjadi baik, ya. Ketika mendapatkan ilmu dia tidak bisa menyerap ilmu tadi, tidak bisa mengamalkannya. Dan ini perumpamaan orang yang berpaling dan tidak peduli dengan ilmu dan ajaran Nabi SAW. Ya, dan ini disebutkan mereka tidak memiliki hati yang menghafal ilmu dan tidak pula memiliki pemahaman yang membuat mereka itu bermanfaat dan untuk dirinya maupun orang lain. Ya, jadi ini 3 hal, Pak, perumpamaan kita di dalam menerima ilmu. Ada yang bisa menyerap ilmunya, diamalkan dalam kehidupan nyata dan diajarkan kepada orang lain. Ada orang yang dia menerima ilmunya tetapi dia tidak bisa mengamalkan, ya, tetapi orang bisa bertanya dan mengambil manfaat dari orang tadi karena dia punya ilmu, ya, punya ilmu. Kemudian yang ketiga, ini orang yang berpaling, orang yang tidak mau belajar, tidak semangat, ya. Kalau dalam bahasa ulama itu dulu ilhimah namanya, tidak punya cita-cita, cita-citanya rendah, runtuh, ya. Kalau yang cita-citanya tinggi namanya al-himmah al-aliyah, ya, al-himmah al-aliyah, punya cita-cita yang tinggi. Ya, ini 3 kondisi, ya, orang yang kemudian menuntut ilmu. Dari hadis tadi dapat diambil faedah beberapa. Yang pertama, manusia beragam dalam menyikapi ajaran Nabi SAW. Jadi ada yang langsung menerima, ada yang kemudian dia bisa menerima tetapi tidak bisa mengamalkan ajarannya, ada juga yang dia mampu tidak bisa menerima, berpaling, ya, bahkan membantah dan lain sebagainya. Ya, ini faedah pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah, kehebatan Nabi dalam mengungkapkan jenis manusia yang menerima petunjuk dan ilmu dengan mengungkapkannya seperti hujan yang menyirami 3 jenis tanah. Jadi Nabi memberikan perumpamaan dan beliau memberikan contoh 3 jenis tanah itu manusia, ya, manusia yang menerima ilmu. Kalau di dalam ilmu psikologis, ya, psikologis plus itu bukunya orang Barat itu ditulis ada 4 tipe manusia, Pak. Kalau jenengan pernah membaca, ya. Yang pertama itu manusia ada yang punya tipe karakteristik sanguinis, ya. Orang yang sanguinis ini orang yang secara umum itu dia orangnya senang, ya, penggembira, ya, senang membahagiakan orang lain. Orang sanguinis. Ada orang yang koleris, ya, ada koleris, ada melankolis, ada pragmatis. Pernah dengar dulu, Pak, ini, Pak? Sebelumnya belum, ya? Ya, ini ada di ilmu psikologis, ya, psikologis. Kemudian yang ketiga adalah sebaik-baik manusia adalah yang berilmu, mengamalkannya dan mengajarkan. Ya, ada orang yang berilmu, dia bisa mengamalkan, tapi kadang terkendala saat mengajarkan, Pak. Saya punya teman, ilmunya banyak, ya, dia bisa mengamalkan, tapi saat mengajarkan itu agak susah. Kenapa? Tidak mudeng-mudeng yang diajarkan. Mungkin dari bahasanya yang kurang ini, ya, yang kurang lugas, atau bahasanya yang agak susah dipahami itu, dan seterusnya. Ya, ini baik juga sebenarnya. Kemudian diperbolehkannya menggunakan permisalan dalam ilmu untuk menjelaskan satu perkara agar terfahami dengan benar dan mengakar dalam hati yang mendengarkannya. Diperbolehkan menggunakan permisalan, ya, atau perumpamaan sebagaimana tadi, ya, sebagaimana sebagaimana tadi al-ghais tadi, hujan, ya. Kemudian yang kelima, kerugian dan ancaman orang yang tidak peduli, acuh tak acuh dengan ilmu dan wasiat Nabi atau ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada 5 faedah dari ilmu tadi, ya, ilmu tadi. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 disebutkan di situ
Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidak sepatutnya orang-orang beriman itu semuanya pergi ke medan perang. Ya, an-nufur. Ya, liyanfiru kaffah, semuanya pergi ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka, sebagian saja, tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan tafaqquh fiddin, ya, memperdalam pengetahuan agama, ya. Untuk apa? Liyatafaqahu fiddin wa liyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, supaya mereka bisa kembali kepada kaum mereka, bisa kembali ke kampung halaman mereka. Kemudian liyungdiru qaumahum, untuk memberikan peringatan, mengajarkan kepada kaumnya ilmu-ilmu yang telah dia pahami. Idza raja'u ilaihim, jika mereka pulang kepadanya, la'allahum yahdharun, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ini satu ayat di dalam Quran surat At-Taubah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, jadi tidak sepatutnya semua orang itu pergi hanya fokus dalam satu tujuan, Pak. Ya, misalkan di medan pertempuran, di medan perang hari ini, itu tidak semuanya kemudian pergi semua untuk berperang. Maka ada sebagian taifah, ya, ada sebagian kelompok yang mungkin kelompok tadi yang mungkin punya kecerdasan, yang mungkin punya hafalan yang kuat, yang mungkin dia punya potensi-potensi untuk mendalami ilmu tadi, maka ini ada yang kemudian mereka tafaqquh fiddin. Ya, tidak semuanya untuk kemudian di medan perang. Ya, ini Quran surat At-Taubah ayat 122. Makna ayat ini adalah, yang pertama, tidak mungkin semua orang untuk berangkat mencari ilmu. Ya, tidak mungkin semua orang itu berangkat mencari ilmu, Pak. Akan tetapi dituntut untuk menyediakan waktu belajar dari setiap kelompok, baik sendiri maupun berkelompok. Ya. Jadi ada sebuah komunitas, ya, maka tidak semuanya komunitas tadi itu nuntut ilmu semua. Ya, nuntut ilmu semua. Ada yang bagian nuntut ilmu, ya, dipilih mana yang cocok untuk thalabul ilmi, mungkin yang hafalannya kuat dan lain sebagainya. Ada juga yang menyokong dari segi pendanaan, ya, jadi donatur atau jadi memberikan beasiswa kepada anak tersebut atau orang tersebut yang memiliki kemampuan untuk thalabul ilmi. Kemudian yang kedua, tidak mungkin semua orang untuk berangkat perang semuanya, karena ada kebutuhan dari sudut lain selain perang. Maka dalam hal ini kita bisa membaginya menjadi dua kelompok. Yang pertama, satu, berangkat perang bagi yang memiliki kelayakan, keberanian dan kekuatan, sebagaimana di Hamas sekarang itu, Pak. Kalau bapak-bapak perhatikan, itu mereka, ya, pembagiannya rapi orang-orangnya. Abu Ubaidah jubirnya sekarang menjadi viral di seluruh dunia, dan dinanti-nantikan statement-statementnya, ya, bahkan dari anak-anak kecil hari ini, dari kaum Hawa, dari kaum Adam, semuanya mengeluk-elukan atau mengidam-idamkan Abu Ubaidah, jubirnya Hamas, ya. Atau yang kedua, menyiapkan diri untuk mencari ilmu, ya, menyiapkan diri untuk mencari ilmu. Ya, jadi tidak bisa berperang semuanya, harus ada yang menuntut ilmu. Jadi ada kader, Pak, kalau bahasa kita. Ya, di masjid ini Cokro Aminoto begitu, ada yang khusus di kader untuk thalabul ilmi, ya, nuntut ilmu sambil diarahkan,
ya, sambil diarahkan. Punya kemampuan, hafalannya banyak, hafalannya bagus, cepat ngafalnya, mudengan, ini punya potensi. Kita sekolahkan, ada hitam di atas putih kalau perlu. Nanti setelah selesai thalabul ilmi, kamu akan bertugas di sini, Masjid Coro Aminoto. Ngapain? Liyungdiro qaumahum, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, ya, para jamaahnya yang berada di sini. Ya, jadi kadang kita butuh itu, Pak. Ya. Pentingnya pencari ilmu, pertama berupaya memperoleh ilmu walaupun disertai dengan kesulitan dan kecapean karena ia berada di jalan Allah. Saya kemarin beberapa kali mengajar orang Al-Quran, ya, menggunakan metode yang cepat itu, metode 5 kali pertemuan itu, Pak. Itu nanti dia semangat di awal, ya, semangat, Pak, dia di nol betul, ya. Yang pertama yang datang kadang 5, 10 gitu kan, 10 kadang 5. Nanti akhir-akhir ketika dia sudah mengalami kecapean di dalam menuntut ilmu tadi, kecapean itu mungkin karena ada kesulitan di situ, Pak. Karena tidak mungkin orang ketika belajar itu tidak menghadapi kesulitan, itu tidak mungkin. Ya, siapapun yang belajar itu mesti dia akan menghadapi kesulitan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain sebagainya mesti akan ada kesulitan, Pak, karena memahami, ya, karena memahami. Saya beberapa kali ngumpulkan orang, Pak, kita punya metodenya dari nol, kita kumpulkan, kemudian mereka pertamanya rajin, kedua rajin, ketiga rajin, keempat rajin. Kalau sudah mulai naik, ya, ini sudah mulai agak sulit, Pak. Ya, di situ ada kesulitan, itu sudah mulai nurun. Ya, grafiknya sudah mulai nurun. Biasanya begitu. Yang istiqomah kalau ada 10 itu lulus 3, Pak, itu bagus, Pak. Kalau ada 10 orang belajar Al-Quran dari nol, ya, kok lulus 3, itu sudah sangat bagus sekali. Ya, sudah sangat bagus. Dan saya pernah mempraktekkan ini ke orang usianya 82 tahun, dulu pernah saya ceritakan, ya. Usianya 82 tahun, belum bisa baca Quran sama sekali. Hari ini sudah biasa mengkhatamkan Al-Quran. Ya, dari nol, betul. Itu penting sekali, Pak, Al-Quran itu. Ya, kalau orang galau, orang banyak tertekan, banyak apa, kan dia obatnya baca Quran, Pak. Ya, obatnya baca Quran, memperbanyak tilawatul Quran. Bebannya terlalu berat, perbanyak tilawatul Quran. Nah, kalau dia tidak bisa membaca Quran, pakai apa, Pak? Pakai tulisan gedrek. Ya, nggak pas, ya. Tulisan Latin nggak pas. Maka penting ini, Bapak Ibu hadirin, ya. Dan sekarang metode-metode untuk membaca Al-Quran itu, Pak, itu sudah sangat banyak sekali. Kita bisa temukan dan kita bisa, bahkan kita bisa privat langsung, atau kita bisa mendatangkan, atau kita bisa datang. Ya, kita bisa datang, dan itu sangat mudah sekali. Jangan sampai kita meninggal nanti, sebelum kita meninggal atau kita meninggal nanti kita belum bisa membaca Al-Quran. Ya, mungkin hanya sekedar membaca, ditingkatkan lagi, Pak, mungkin tahsinnya harus diperbaiki, mana yang perlu diperbaiki, ya, itu nanti akan sangat bermanfaat sekali, terutama nanti ketika kita di akhirat, ya. Kemudian yang kedua, bermula dari hasil ilmu, yaitu kepentingannya menyebarkan ilmu dan dakwah sebagaimana disebutkan, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya tadi, ya, urgensinya mencari ilmu, ya. Jadi kepentingan menyebarkan ilmu dan dakwah sebagaimana disebutkan, untuk memberi peringatan bagi kaumnya. Ini penting, ya. Apakah orang yang memberikan peringatan itu harus mengalami dahulu, ya, mengalami dahulu, enggak, atau dia harus mempraktekkan dahulu, enggak. Karena ada beberapa ilmu yang mungkin ahli ilmunya dia paham betul, tapi dia belum bisa untuk mempraktekkan, Pak. Contohnya siapa? Misalkan ada haji, ya. Haji itu mungkin kita paham betul fikihnya, kemudian tata caranya, tapi untuk kemampuan ke sana, karena dia mungkin tidak memiliki kemampuan kafaah kaitan dengan mal, harta, mungkin dia tertunda dari situ, ya, tertunda dari situ karena dia belum mampu, gitu kan. Tapi kadang dia bisa tetap jadi rujukan, ya, bisa tetap menjadi rujukan. Kenapa? Karena tidak semua orang, ya, ketika memberikan peringatan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin itu, dia harus kemudian sudah mengalaminya,
Ya, bagaimana kalau sudah mengalaminya itu lebih bagus. Ya, lebih baik sudah mengalaminya. Tapi tidak semuanya harus mengalaminya. Bicara tentang bisnis misalkan atau bisnis apa itu kan, itu tidak semuanya ketika yang bicara bisnis itu kemudian harus sudah kaya dulu, enggak, harus sukses dulu, enggak. Kadang yang diberikan kesempatan untuk bicara itu justru yang belum sukses. Ya, coba bayangkan Pak ya, orang belum sukses, dia baru mau merintis, diberikan kesempatan untuk memberikan tips agar sukses. Kira-kira dipercaya nggak Pak? Dipercaya nggak? Mungkin sebagian besar kita tidak percaya Pak. Ya, sebagian besar kita tidak percaya. Kenapa? Karena dia sendiri belum sukses, maksud memberikan tips, ya kan? Memberikan tips-tips kesuksesan. Tapi tidak semuanya begitu Pak. Yang sukses pun ketika dia memberikan tips, sebenarnya tips tadi sendiri dia tidak dilakukan oleh orang lain, kadang tidak sukses Pak. Ya, tetap miskin itu loh Pak. Ya, karena kalah dengan takdir Pak ya. Kalah dengan takdir. Ini dua poin yang disampaikan tentang urgensi para penuntut ilmu ya di dalam Quran. Surah At-Taubah ayat 122. Ini penting sekali Bapak Ibu hadirin yang berkaitan dengan Al-Quran ya, karena memang hari ini hampir semuanya ya anak-anak kita itu berbeda dengan tantangannya, berbeda dengan kita zaman dahulu Pak ya. Kalau kita zaman dahulu mungkin kita baru ngafal juz amma itu di usia yang sudah mendekati dewasa ya, mungkin lulus kuliah baru atau pas kuliah baru bisa menghafal juz 30 ya. Atau mungkin hari ini ada yang belum hafal juz 30 Pak. Sudah semua Pak ya, yang semua ya juz 30 Pak. Bukan 30 juz Pak, juz 30 dari Quran surat An-Naba sampai An-Nas. Sudah belum Pak? Sudah semua ya, sudah semua. Saya tuh dulu pernah saya sampaikan ya, saya dinasihatin, ada orang memberikan nasihat dan nasihat ini diberikan kepada orang tua yang hari ini sudah sangat sepuh. Dia ngomong sama saya, Ustaz, saya itu dulu dinasihati sama Pak ini itu kan, namanya Kiai siapa itu. Dia ngomong gini, rugi katanya kalau Al-Quran 30 juz ini yang tidak pernah ada perubahan dari kita lahir sampai kemudian kita tua ini tidak ada perubahan Pak. Kok kita tidak hafal 30 juz, bukan juz 30 ya. Dan pertanyaannya hari ini kita hafal 30 juz apa juz 30 Pak? Juz 30. Juz 30 sendiri hafal bener apa enggak itu loh Pak ya kan? Ya, dari An-Naba, An-Nazi'at, Abasa dan seterusnya sampai An-Nas Pak. Penting sekali nih Pak. Kenapa Pak? Kadang kita itu sering menunda. Ya, sering menunda. Sehingga ketika orang kadang disuruh imam begitu, dia agak bingung mau baca surat apa ini itu kan. Bukan karena pilihannya banyak Pak. Oh, An-Naba kan banyak ya, surat juz 30 kan banyak itu Pak ya. Oh, pilihannya banyak ini. Nanti bukan bingung karena itu, tapi memang kadang ayat jarang dimurojaah. Ya, jarang dimurojaah. Mungkin ketika dibaca sendiri atau bersama teman-temannya begini hafal Pak. Tapi kalau disuruh imam maju itu kadang lupa. Ya, kenapa? Karena fokusnya udah didengar oleh seluruh masjid itu kan, seluruh jamaah. Sehingga ketika mau membaca qul ya ayyuhal kafirun enggak habis-habis itu kan. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana abidu. Kok enggak habis-habis itu kan? Iya. Kenapa? Karena ada itu. Ya, jadi butuh kadang Pak kita untuk kemudian memurojaah kembali ya Quran 30. Ya, jangan kecewa, jangan sedih kalau hari ini memang belum diberikan kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran. Selama masih ada keinginan, selama masih ada keyakinan untuk bisa membaca Al-Quran, insya Allah bisa dan itu sangat terbuka. Ya, sekarang privat maupun metode-metode untuk bisa membaca Al-Quran itu sudah sangat banyak sekali. Ya, kalau sampai hari ini kok belum bisa Pak, berarti
ini kira-kira model tanah pertama, kedua atau ketiga Pak? Pertama, kedua atau ketiga? Minha naqiyatun qabilat tilma, atau yang taifah ukhra kian, ya, yang kian, atau yang satunya lagi, ya, atau yang kian atau ajadib Pak. Ya, harusnya yang, ya, kalau kian itu berarti kan memang karena butuh proses Pak, ya, butuh proses. Saya kadang memaklumi juga Pak, kadang ada bapak-bapak itu dulu waktu kecil tidak ada yang ngajar, ya, di zaman dulu itu tidak ada yang ngajar. Kalau ada yang ngajar itu sangat jarang sekali, ya, atau ketika dia ada pas ngajar dia tidak berkesempatan untuk belajar. Saya itu baru bisa membaca Al-Quran itu setelah lulus SMA Pak, ya, setelah lulus SMA. Apakah dulu di TPQ nggak ada, di kampung ada, TPQ ada, tapi saya dulu memilih untuk tidak belajar di TPQ, ya, senangnya mainan dulu itu Pak, ya, dolanan, bikin mobil-mobilan pakai bolong, tau Pak, ya, bolong, tau Pak, bolong itu loh Pak, yang biasanya di kebun itu kalau yang lain lagi ngaji ramai itu begitu Pak, saya bikin bikin bolong tadi, ya, mobil-mobilan itu, asik mainan begitu. Sehingga ketika SMP itu saya belum bisa baca Al-Quran, SMA baru bisa ngeja. Baru ketika mulai kuliah ngambilnya bahasa Arab harus bisa baca Al-Quran. Ngafal juz 30 nangis Pak, ya. Dan dulu ngafal juz 30 itu dari surat An-Naba, itu di surat An-Naba amma yatasaalun gitu, dikira kalau sudah hafal banget begitu tidak akan hilang itu loh Pak. Makanya kadang pengalaman itu penting gitu kan. Jadi Al-Quran itu ternyata kalau nggak diulang beberapa hari itu sudah hilang, ya, sudah hilang. Jadi ternyata kaget, ya, ketika ujian kok hilang semua itu loh. Padahal di sini masih ada gambarannya, letaknya di sini itu, karena sangat mungkin sekali, ya. Tapi ternyata kalau lama tidak dimurojaah juga akan hilang, ya. Maka pengalaman itu Pak, ya, pengalaman penting. Nah dari situ kemudian saya bersemangat sekali untuk mencari metode, ya, mencari metode yang sudah ada, saya pelajari dan saya jadikan untuk alat, ya, mengajarkan orang lain, ya, terutama bapak-bapak yang hari ini masih belum diberikan kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, kita punya, nanti Bapak Ibu diinformasikan siapapun yang belum bisa Al-Quran nanti bisa hubungi Takmir Masjid Cokro Aminoto, insya Allah akan kita bantu, ya, insya Allah akan kita bantu untuk membaca dari nol, ya, dari nol. Saya kemarin ketemu sama orang jenggotnya panjang, lebih panjang daripada saya, pakai peci putih, dia sudah haji berapa kali itu saya lupa, tapi dia punya satu kelemahan itu Pak, dia belum bisa mengenal huruf hijaiyah, ya, huruf hijaiyah belum dia kenal. Dan yang saya senang itu dia ada keinginan untuk belajar walaupun usianya sudah 70 sekian, ya, 70 sekian. Ini penting Bapak Ibu hadirin untuk kemudian kita mulai kembali, ya, mulai kembali. Kalau anak-anak sekarang Pak itu lulus TK itu ada yang sudah juz 30 selesai. Mungkin anak-anak kita atau cucu-cucu jenengan. Kenapa? Metodenya sudah ada. Yang ngajar juga sudah banyak. TPQ banyak. Tahfidz, pondok tahfidz menjamur Pak. Tapi memang tantangan mereka hari ini itu lebih besar daripada tantangan kita. Ya, tantangan mereka itu lebih besar daripada tantangan kita Pak. Ya, hari ini anak usia SD, dulu anak usia SD itu enggak, laki-laki sama perempuan itu biasa Pak, ya, biasa, jeguran, renang bareng itu biasa. Kalau hari ini laki-laki perempuan usia SD itu sudah sangat parah sekali, ya, tantangannya lebih besar. Makanya metode untuk menghafalnya pun dengan berbagai macam metode sudah banyak menyebar. Jadi anak kita lulus TK itu bisa hafal 2 juz kadang, juz 28, juz 29, juz 30 kadang sudah hafal. Ya, anak usia SD
kadang hafal minimal 15 juz, itu sudah biasa ya, 15 juz. Nah kita dulu lulus SD sudah hafal juz 30 itu sudah mending banget itu Pak ya, sudah sangat bagus sekali. Kalau untuk anak-anak sekarang harusnya lulus SD itu minimal berapa juz Pak? Ya minimal 5 lah ya, 5 juz itu sudah bagus untuk bekal untuk melanjutkan di SMP. Tapi ketika di SMP-nya pastikan di SMP-nya juga ada tahfidnya. Ya, kalau tidak ada tahfidnya Pak, saya dulu ingat TK itu bisa ngafal beberapa ayat, ya bisa ngafal beberapa surat juz 30. Tapi ketika naik SD, ketika SD itu tidak ada tahfidnya Pak, hilang semua Pak. Jadi lulus SD malah menghilangkan juz 30 gitu loh. Juz 30. Maka butuh nanti ketika SMP-nya juga harus ada Al-Qur'annya, ya SMA-nya juga sama, ada Al-Qur'annya. Dan terutama ketika pulang dari pondok pesantren atau dari mana thalabul ilmi itu harus disediakan wadahnya Pak. Wadah itu penting. Nanti kalau sudah selesai kamu mau kemana, wadahnya itu harus ada. Kalau tidak ada di Batang ini akan tidak akan pulang ke Batang lagi Pak. Ya, kalau ada orang bagus, pinter, ya cerdas, pinter, hafalannya bagus, itu nanti di Batang dia tidak bisa ngapa-ngapa, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapa itu tidak ada wadahnya, maka dia akan cari yang lain. Kalau tidak diambil, dimanfaatkan oleh orang lain yang di luar Batang. Saya punya teman itu dari Tersono ya, Tersono sebelah sana itu tinggalnya di Bandung, tinggalnya di Bogor, tinggalnya di Jakarta, tidak pulang ke Batang Pak. Jadi yang pinter-pinter itu nggak pulang ke Batang. Kenapa? Di Batang belum ada wadahnya. Ya, belum ada wadahnya. Jadi penting wadah itu untuk menampung orang-orang pinter, orang-orang yang punya kafaah keilmuan, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Nah itu dimanfaatkan untuk kita. Karena jarang orang kalau sudah ilmunya tinggi kemudian masuk pulang ke kampung itu kadang di sana tidak begitu bisa memberi manfaat. Ya, kenapa? Ilmunya malah justru hilang kalau masih tetap di kampung. Yang tadinya ngomongnya pakai bahasa Arab di ma'hadnya, dia pulang ke kampung ngomong bahasa Arab sama siapa Pak? Ngomongnya sama siapa? Sama kaca Pak. Ngomong min aina anta gitu kan. Ngomong itu kalau tidak dibiasakan Pak, hilang itu Pak. Apalagi kalau sudah berpuluh-puluh tahun itu hilang betul. Ya makanya harus ada wadah Pak nanti. Kadang kelirunya kita semangat nyekolahkan anak, semangat sekolah. Nanti setelah sudah lulus ya sudah wisuda selesai. Habis itu kita biarkan itu loh Pak. Tidak ada tempat untuk menampung bagaimana dia mengekspresikan pendapatnya, ilmunya begitu kan. Ya, mungkin nanti ada dibuka majelis tafsir itu kan, khusus yang alumni dari tafsir itu Pak. Sehingga alumni tafsir ini bisa menjawab seluruh permasalahan masyarakat yang ada. Ada yang ahlu fikih gitu loh, ini khusus fikih, ini khusus usul fikih gitu kan. Ini usul fikih. Harusnya ada begitu Pak. Sekarang anak lulus pondok begitu, dia mau diarahkan kemana? Kan bingung Pak. Masalahnya nggak ada tempatnya. Ya, adanya apa? Jualan online itu kan. Ya, akhirnya apa? Ilmunya tidak termurojaah. Ilmunya nggak termurojaah dan hilang itu Pak, mesti hilang. Ya, makanya bukan berarti kalau anak pondok kemudian tidak boleh bisnis, boleh dia bisnis. Tapi ada satu tempat harusnya yang bisa untuk menyalurkan ilmu dia supaya ilmunya nggak hilang. Ya, nggak hilang hafalannya kapan dimurojaah itu penting sekali. Betapa banyak orang sudah mondok bertahun-tahun, pulang di rumah komunitasnya berbeda, habis itu ilmunya hilang semua Pak. Ya, jadi kembali seperti orang-orang biasa yang tidak mondok itu loh. Ya, ini penting Bapak Ibu hadirin untuk saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Siapa tahu nanti menginspirasi Masjid Cokro Aminoto punya punya wadah ya. Punya wadah untuk menampung orang-orang yang berilmu, yang bahkan perdebatan di antara mereka pun harus kita fasilitasi. Ya, ada meja bundar, perdebatan mereka harus kita fasilitasi. Mungkin dalam bab fikih, dalam bab apa itu. Supaya apa? Mudzakarah, ya, mudzakarah. Penting itu Pak. Supaya tidak hilang. Kalau nggak disediakan dari pondok sepintar apapun nanti akan hilang Pak. Ilmunya akan hilang. Begitu
untuk malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.